Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, di hari Minggu sore ini sambil menikmati suasana santai Anda di rumah, berjumpa kembali dengan saya Madenian Anggara dalam program Harmoni Bali. Bincang-bincang kesehatan bersama pakarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sudah awam ya di telinga kita, yaitu diabetes atau kencing manis. Nah, mungkin beberapa dari masyarakat sudah mengetahui ya penyakit gula darah yang kita ketahui ini seperti apa. Dan benarkah diabetes saat ini mencapai prevalensi angka kejadian tertinggi di dunia nomor 2 setelah hipertensi? Untuk itu nanti akan kita bahas tuntas bersama seorang narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Ide Bagus Aditya Nugraha, M. Biomed, SPPD Finesem. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Dr. Gus Adit. Swastiastu, selamat sore. Senang sekali juga bisa mendapat kesempatan untuk sharing ya dengan para pemirsa Bali TV ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bisa berbagi informasi terutama mengenai penyakit kencing manis atau diabetes. Ini kesibukannya Dokter Gus Adit lagi apa aja nih dok akhir-akhir ini? Iya, kalau saya sih kebetulan sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam bertugas di Rumah Sakit Prof. Ngurah, kemudian juga di bagian atau divisi endokrin, metabolik dan diabetes. Selain itu juga saya saat ini sedang juga menempuh pendidikan untuk subspesialis di bidang juga endokrin, metabolik, diabetes. Dan juga kita juga di organisasi di PABDI Bali ya, jadi perhimpunan organisasi untuk spesialis penyakit dalam se-Bali. Jadi memang kegiatan kami ya selain juga di bidang pelayanan kepada pasien-pasien, juga saya sendiri juga sebagai staf pengajar juga di pendidikan ya, jadi ada juga mengajar dari para adik-adik PPDS dan juga di kegiatan pelayanan masyarakat, pengabdian masyarakat, seperti juga dengan PABDI-nya atau organisasi profesi kita juga mengadakan biasanya kerjasama untuk pelayanan kesehatan seperti itu. Oke, sibuk ya dok ya. Semoga lancar nih dok pendidikannya ya. Ya, terima kasih. Baik, lanjut lagi kita bahas diabetes dok ya. Nah, benarkah kalau diabetes itu penyakit gula? Wah, yang manis-manis nih. Ya, sesungguhnya apa sih dok definisi dari diabetes itu sendiri? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat mungkin masyarakat sudah sering mengenal ya. Jadi penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Memang sebenarnya penggunaan kata kencing manis ya, apakah memang kencingnya terasa manis atau tidak ya, dari penelitian ataupun dari yang juga kita lihat di buku-buku ataupun di literatur ya, bahwa memang penyakit kencing manis atau diabetes itu adalah suatu penyakit gangguan pada kondisi kadar glukosa atau gula darah. Jadi memang zat gula ini merupakan sebenarnya suatu zat yang sangat penting sebenarnya bagi tubuh kita ya, sebagai salah satu. Dibutuhkan ya dok ya sebenarnya? Dibutuhkan ya sebagai sumber tenaga atau sumber energi ya, kan istilahnya itu karbohidrat begitu, mungkin kalau para pemirsa Bali TV sudah pernah mendengar. Nah, bila mana dia itu terjadi suatu gangguan kayak gitu, jadi tubuh itu mengalami suatu gangguan ya, dalam arti dia tidak bisa untuk mengendalikan atau mengatur dari jumlah gula yang tepat. Nah, jadi istilahnya itu di bagian tubuh kita itu ada namanya kelenjar yang untuk menghasilkan atau sesuatu yang bisa untuk memproduksi gula. Jadi di pankreas itu istilahnya ya, Nia dan para pemirsa sekalian. Nah, kalau misalnya ada gangguan di sini, jadi gangguan pada kelenjar ini atau pabrik gitu kalau kita bilang istilahnya, yang menghasilkan daripada gula atau mengatur gula. Nah, ini akan mengakibatkan jumlah ataupun nilai kadar gulanya itu tidak bagus ya, itu tidak seimbang. Jadi terkadang dia mengalami kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang nanti kita kenal sebagai penyakit kelebihan gula atau penyakit diabetes atau kencing manis, seperti itu. Nah, sekarang ini dari mana sih kita tahu dok, saya udah kelebihan nih konsumsi gula hariannya, itu seberapa sih takarannya dok? Iya. Baik, memang sebenarnya untuk mengetahui apakah memang kita itu sudah tepat atau pas gitu ya, jadi memang ini ada beberapa sebenarnya, mungkin kalau kita coba lihat ya dokternya nih ya, jadi ada sumber-sumber yang mengatakan berapa sih sebenarnya untuk takaran atau istilahnya pasnya dari konsumsi gulanya itu. Tapi memang secara umum kan gula ini kita memang perlu ya, artinya juga kayak saya bilang tadi bahwa dia itu adalah salah satu elemen, makro elemen lah seperti itu, yang memang nanti akan
diperlukan untuk menghasilkan sumber energi. Nah, sumber energi yang berupa karbohidrat lah istilahnya, nanti yang itu akan dipergunakan untuk nanti sumber tenaga melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Nah, itu memang harusnya ada pengaturan yang tepat. Untuk jumlah memang dalam sekitar satu hari itu mungkin 10 sampai 15 gram gitu ya. Tapi Geram memang ya, Dok, ya. kira-kira ya mungkin 3 sampai 4 sendok lah takar itu masih dianjurkan sebenarnya. Dan konsumsi memang beberapa pilihan untuk istilahnya gula yang tidak terlalu meningkatkan atau indeks glikemik atau bahasa mungkin indeks menaikkan gula yang rendah ini ya sebenarnya yang patut diperhatikan sebenarnya atau yang patut dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam memilih mana gula atau istilahnya gula pasir yang mungkin dengan indeks gula yang cukup rendah. Nah, itu yang biasanya mungkin perlu kita lihat di sini. Apalagi kalau kita tes, setiap orang berbeda Dok ya. Kadang udah manis nih sekian, kata orang lain belum manis gitu. Betul. Nah, kalau 3 sendok setiap minum yang manis nih, makan pagi dampingannya minum manis, siang 1 sendok lagi gulanya. Wah, udah cukup tinggi ya Dok ya, betul. konsumsi gula harian. Memang itu dah kalau misalnya ini juga kan nanti juga mungkin terkait dengan pemberian atau pemilihan konsumsi istilahnya makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang pemanis buatan juga Dok ya. Memiliki indeks gula atau glycemic index itu juga harus diperhatikan. Betul sekali. Sekarang kan mungkin ya pemirsa juga mungkin dihadapkan pada banyak pilihan ya, Nian ya dan juga teman-teman. Sekarang juga mungkin kemudahan dalam memesan atau mengunduh di aplikasi tertentu untuk makanan bisa langsung datang tiba-tiba. Jadi orangnya banyak mager apalagi ini banyak kegiatan mager sedikit gitu. Gerak ya Dok sedikit gerak ya, malas bergerak. Akhirnya pesan-pesan lah itu di online. Kemudian itu bisa datang dengan cepat. Nah, tapi tanpa kita sadari mungkin secara rasa enak dia ya ataupun meningkatkan nafsu makan dan ini, tetapi di dalam itu tersembunyi ya kita tidak tahu ternyata indeks glikemik tinggi ataupun kandungan-kandungan lain yang ternyata juga itu sangat tidak bagus bagi perkembangan atau bagi gini tubuh kita. Nah, itu ya sebenarnya yang kita harus juga ingatkan ini kepada para pemirsa ya, pemirsa Bali TV kita untuk bagaimana sih memilih tadi mungkin ya di pilihan makanan-makanan tadi, terutama mungkin juga yang memerlukan sebenarnya tetap perlu ya seperti gula atau pemanis, cuma yang sehat begitu dan pada takaran ataupun jumlah yang tepat begitu. Nah, kalau dari di masyarakat nih Dok ya, konsumen bebas memilih. Nah, kalau ada sekarang gula putih, gula kristal, brown sugar gitu Dok ya. Terus ada dari pemanis apa gitu, macam-macam ya Dok ya pilihannya. Sebenarnya yang paling rendah kadar glikemiknya itu apa sih Dok yang paling baik untuk tubuh kita? Iya, itu sebenarnya kan ada beberapa pilihan-pilihan ya Dr. Nian mungkin dan para pemirsa sekalian yang bisa dipilih ya. Tetapi memang yang kalau seperti tadi dicontohkan yang pemanis-pemanis buatan yang mungkin dijual yang sudah mungkin dicampur dengan pemanis-pemanis tertentu itu tinggi sekali itu gininya. Jadi mungkin sebenarnya gula biasa pun sebenarnya juga tidak masalah sih, tapi kan seperti saya bilang tadi takarannya ataupun mungkin juga kita kan tidak selalu juga harus dengan gula ya, artinya kita juga bisa selingi daripada snack kita misalnya dengan air putih ataupun mungkin dengan buah. Sehat ya Dok ya. Nanti mungkin kita akan banyak bicarakan juga pada sesi nanti untuk yang di tata laksana atau ini untuk pemilihan yang sehat ini itu untuk tentunya makanannya terutama terkait dengan penyakit diabetes. Dan kalau dari diabetes itu sendiri sebenarnya Dok ada berapa jenis sih? Jadi kadang-kadang nih ada masyarakat yang saya diabetes tipe 2, oh ada tipe 1-nya atau berapa jenis sih tipenya Dok sebenarnya? Untuk pembagian daripada diabetes ini sebenarnya sih kadang-kadang mungkin juga ingin saya sampaikan kalau pengalaman ini ya pada saat praktik nih ketemu pasien, saya ini diabetes tipe apa sih Dok? Ada kadang-kadang beredar mitos kalau saya bilang diabetes basah, diabetes kering. Nah ini juga sekalian saya luruskan ini mumpung dapat kesempatan ya, bahwa diabetes itu sebenarnya kalau diklasifikasikan itu yang tipe 1 sama tipe 2. Tetapi memang kami kebetulan juga kemarin ada pertemuan juga ya, kebetulan juga saya sempat menghadiri di daerah di luar, itu juga memang klasifikasi diabetes itu bahkan sekarang sampai tipe 5. Jadi tipe 1, tipe 2 sampai tipe 5. Tapi mungkin di sini saya ingin menjelaskan yang tipe 1 dan tipe 2 sebagai dua tipe yang mungkin cukup sering kita ketemukan ini pada kasus-kasus yang ada di masyarakat. Kalau tipe 1 biasanya memang diabetes tipe 1 ini keterkaitan dengan dia itu
ketergantungan insulin yang benar-benar mutlak. Nah, jadi biasanya para penderitanya itu akan memang memerlukan insulin seumur hidup. Nah, dan biasanya juga didapatkan ataupun gejalanya ini muncul dari dia usia dini atau usia kecil. Jadi memang diabetes tipe 1 ini biasanya pada teman-teman di pediatrik atau Anak-anak SPA ya ya, dok ya? spesialis anak yang khusus bagian endokrin itu yang ketemu. Nah, nanti dia akan ngikutin itu dan sampai akhirnya nanti di pasien akan transisi ke dewasa, dari baru ke kami yang di endokrin dewasa. Sedangkan memang diabetes tipe 2 atau mungkin yang diabetes mellitus gitu yang sering mungkin atau penyakit kencing manis seperti yang para pemirsa sudah sekalian dengar. Jadi penyakit ini memang didasarkan atau didapatkan kan gangguan insulin itu ya kayak saya bilang tadi. Jadi mungkin insulinnya masih ada atau insulin ini sebenarnya zat yang dapat mengatur untuk keseimbangan gula kayak saya tadi bilang itu. Jadi mungkin ada suatu gangguan sehingga dia tuh nggak bisa kerja, tetapi sebenarnya kadar ataupun nilai insulin itu masih ada di dalam tubuh. Itu sebenarnya yang sering terjadi pada yang tipe 2 ini. Atau tipe yang mungkin lebih kalau dari kita lihat kejadiannya atau prevalensinya itu biasanya di usia yang dewasa gitu ya. Jadi yang artinya pasien-pasien saya sebagai internis ini banyakan memang pasien diabetes tipe 2. Jadi kalau kita lihat juga perbedaannya di sana. Namun demikian apakah memang nanti dia tipe 1, tipe 2 itu sama-sama perlu penanganan? Ya betul, sama-sama memerlukan daripada penanganan yang awal. Jadi pendeteksian atau screening atau penanganan atau penemuan gejala harus awal sehingga nanti di kemudiannya bisa diberikan untuk tata laksana ataupun terapi yang sesuai yang tepat biar obatnya juga tepat. Dan juga nanti jangan lupa untuk menjelaskan untuk komplikasi misalnya ataupun kepada keluarga. Jadi mengenai concern mengenai pasien-pasien ini. Kalau saat ini memang angka kejadian yang tipe 2 lebih banyak daripada tipe 1? Iya, kalau dari ini memang tipe 2-nya lebih banyak dokternya. Ya. Tapi kayaknya sudah mulai meningkat tuh ya anak-anak sekarang makanannya. Nah, ini nanti juga manis, kita harus dan sebagainya ya dok bahas ya. ya bahwa Nah, di tipe 2 itu tadi sempat ada gangguan dok ya. Gangguannya berupa apa saja sih yang bisa mengganggu daripada produksi insulin tadi dok? Iya, memang sebenarnya banyak sekali ya kalau di tipe 2 ini gangguan insulinnya itu ya seperti misalnya memang karena dia juga genetika ataupun keturunan kayak gitu juga bisa. Jadi kayak dari awalnya dia sudah membawa suatu bibit di mana akan terjadi gangguan di penghasilan insulin itu juga akan bisa mempengaruhi. Nah, kemudian juga di tipe 2 ini juga kegemukan kayak gitu juga bisa. Jadi memang banyak sekali. Ada kegemukan juga nih ya, dan juga keturunan nih. Wah, kita akan bahas sebentar lagi ya dok ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Harmoni Bali. Pemirsa, kembali dalam Dialog Harmoni Bali bersama narasumber kita Dr. Ide Bagus Aditya Nugraha, M. Biomed, SPPD Finasem. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Dan topik kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenal penyakit diabetes atau kencing manis. Wah, apakah bisa dicegahkah? Dokter, mari kita lanjutkan lagi dok ya pembahasan kita mengenai faktor risiko daripada penyakit diabetes. Tadi sempat dikatakan genetik dok. Wah, jadi worry nih ya mungkin pemirsa yang memiliki orang tua kah, nenek kakek atau keluarga terdekat diabetes. Apakah saya memungkinkan memiliki diabetes juga? Iya, makasih Nian dan pemirsa sekalian ya. Bahwa kalau faktor risiko dari diabetes atau kencing manis sebenarnya secara umum ini dibagi menjadi faktor risiko yang bisa dirubah gitu istilahnya kalau saya bilang ya, atau bisa dimodifikasi dan yang memang tidak bisa atau sudah dari sananya seperti itu. Kalau genetik atau keturunan ini kan memang kayak namanya gen ya, jadi sesuatu yang memang secara alamiah sudah menjadi bakat atau dibawa oleh si person tersebut, si orang ini. Jadi ini sesuatu yang kalau kita bisa bilang ya tidak bisa dimodif ya, artinya sudah memang adanya seperti itu. Namun jangan khawatir para pemirsa ya, bahwa memang faktor-faktor itu juga tidak selalu 100% nanti akan ataupun pasti akan diwariskan ke keturunannya atau generasi di bawahnya. Misalnya kita ada riwayat di kakek atau di ayah dengan diabetes ya sudah tegak gitu, sudah dipastikan penyakitnya. Nah, apakah kita juga akan bisa terkena diabetes? Ya, jawabannya memang sebenarnya bisa terkena, namun nah ini ada
ada namunnya nih atau apa itu, Dok? ini biar tahu semua ya, sesuatu yang bisa membuat muncul ini lebih juga dipengaruhi oleh faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yang saya bilang yang lagi satu nih faktor risiko sebelah nih, yaitu misalnya adalah aktivitas fisik ataupun istilahnya kalau kita bilang tuh bagaimana seseorang ini menjaga kebugaran badannya. Jadi kalau dia misalnya tipikalnya juga dia rajin untuk menjaga kesehatan, gerak rutin lah begitu, misalnya menyempatkan olahraga, kemudian juga dengan perilaku yang menjaga makan yang baik, artinya makannya dia rutin, teratur, kemudian pemilihan juga untuk makanan yang tepat jumlah, jenis, kemudian juga jam makannya juga tepat. Nah itu juga bisa membantu untuk mencegah supaya diabetes ini nggak muncul dia. Jadi yang orang-orang dengan genetik ataupun bakat alam seperti itu ya, bakat untuk menjadi diabetes itu bisa tidak muncul ya, atau bisa tercegah gitu deh, Nian ya dan para pemirsa sekalian. Ini juga menjadi sangat penting ya, karena memang saya juga pengalaman mendapatkan pertanyaan yang sama ya kalau di praktek, apakah saya pasti terkena diabetes? Jadi jangan worry atau jangan takut, jangan istilah paranoid duluan ini bahwa wah saya ini dengan orang tua yang diabetes pasti akan jadi diabetes. Enggak selalu seperti itu. Jadi bagaimana kita semua bisa mengetahui untuk cara-cara mencegahnya. Mungkin seperti tadi ya, salah satu karena faktor-faktor resiko yang bisa memunculkan itu ada yang tipikal yang bisa dicegah juga gitu. Jadi nggak hanya satu faktor yang seperti genetik tadi. Kira-kira begitu sih mungkin yang perlu diperhatikan untuk faktor risiko ya. Kemudian Dok, mengenai lingkar perut nih sekarang. Iya. Nah, gimana nih Dok? Harus berapa nih kalau wanita, terus kalau pria gitu ya? Iya. Mungkin sebutan daripada lingkar perut ini lebih ke waist circumference ya, atau bahasa ininya lingkar pinggang sebenarnya. Jadi ada lingkar. Kalau nggak ada pinggang Dok, maksudnya. Jadi lingkar perut ya Dok ya? Ya, orang bilangnya lingkar. Sebenarnya kalau di ininya sih WC gitu istilahnya. Bukan water closet tapi waist circumference ya. Jadi lingkar pinggangnya. Ada juga nanti hip ratio gitu ya, hip circumference. Jadi lingkar pinggul lah, itu ada juga perhitungannya nanti. Jadi bagaimana kita mengetahui seberapa sih yang kita sebut dengan lingkar pinggang yang aman untuk para pria laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Untuk kita sebut dengan kategori untuk di laki-laki itu batas cut off-nya ataupun yang nilai itu adalah 90. Jadi di atas sama dengan 90 dari waist circumference tadi atau lingkar pinggang itu disebut kelebihan. Ya. Meteran baju yuk diukur di rumah ya pemirsa. Kelebihan itu harus dikurangi lah atau dinormalkan. Kemudian untuk yang wanita di perhitungan lingkar perutnya atau lingkar waist-nya itu adalah di atas 80. Wah, ini sudah langsung masuk penelpon nih Dok ya. Luar biasa itu. Luar biasa. Silakan Om Swastiastu, Bapak Tut D di Klungkung ya. Oh, Ibu. Nggih. Om Swastiastu Pak Dokter. Nggih, Swastiastu Bapak Tut D. Silakan Pak Tut D. Pertanyaannya? Tiang mau metaken nggih. Umur tiang 77 tahun. Nggih. Nggih. Terus Pak, nggih. Pertama pertanyaan tiang nggih. Gimana ciri-ciri kok orang kalau kena penyakit kencing manis? Nggih. Iya. Lanjut Pak, Napi malih. Pertanyaan tiang yang kedua. Nggih. Gimana caranya mencegah agar kita bisa terhindar dari penyakit kencing manis? Demikian pertanyaan yang dua saja. Jawabannya. Salam Rahayu. Rahayu Pak Tut. Rahayu Bapak Ketut. Saya udah siap-siap 1, 2 takutnya 3, 4 lanjut ya Dok ya. Ternyata 2 nggih Pak Tut. Iya, kita jawab dulu nggih sambil. Langsung Dokter. Silakan Dokter. Untuk tadi pertanyaannya bagus sekali, bagaimana mengetahui untuk gejala ya, mungkin juga kita tadi sebenarnya sudah singgung sedikit. Pak Tut, dia termasuk usia 77 tahun usia geriatri ya Dok ya. Usia lansia. Lanjut, ya, di atas 60 ya. Kemudian biasanya memang kalau di usia sekian, kalau ini agak sedikit mungkin secara umum sama ya, cuma memang perlakuannya atau ini agak khusus ya kalau kita bilang kan pada kondisi-kondisinya Pak Tut D ini di atas 60 itu ya usia geriatri lah gitu ya artinya.
Kalau gejala-gejala awal memang kita kenalnya gejala diabetes itu dengan 3P kalau secara medis ya. Iya. Tapi mungkin yang umumnya lah dia banyak minum, kemudian juga banyak kencing, kemudian cepat haus dan nafsu makan, banyak makan ya. Tapi memang tidak ada suatu gini tertentu ya, artinya memang terjadi secara alamiah itu ada 3P tadi, jadi polidipsia, polipagia, dan poliuria seperti itu. Jadi itu gejala awal sebenarnya atau gejala dasar. Namun anehnya itu sekarang kalau kayak pengalaman Tiang juga di praktek, malah gejala-gejala awal justru ini tidak seperti itu, bahkan munculnya adalah apalagi di usia-usia geriatrik tadi gejala-gejala ikutannya, kayak misalnya mulai mengeluhkan penglihatannya agak terganggu, kabur seperti ini kemudian ada juga yang mengeluhkan kok ada gangguan di mungkin daya ingat seperti itu, atau gangguan di misalnya dia mengalami suatu accident, luka begitu, terus kok nggak sembuh dia. Nah, Itu sudah sampai dikomplikasi ya, artinya muncul ternyata nih langsung komplikasi, langsung agak berat, apalagi di usia-usia lansia ini. Nah, itu yang sebenarnya menjadi concern atau kepedulian kita ya sekarang. Gejala-gejala diabetes ini tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau kita bilang memang 3P itu, oh kok tiba-tiba dia kurus gitu ya, penurunan berat badan, terus kok tiba-tiba dia minumnya banyak, kemudian sering haus, terus kencingnya banyak, ini seperti itu. Nah, itu gejala-gejala yang dulu, tapi kadang-kadang sekarang tuh malah nggak gitu, dia tiba-tiba datang aja. Ada juga yang misalnya pada saat cek kesehatan, kadang-kadang kan sekarang kita juga sangat aktif nih, ada posyandu lansia gitu ya, Nia dan para pemirsa. Pas itu dicek, oh ternyata kadar gulanya di atas 200 atau di atas 300 seperti itu, di atas ambang batas yang normal. Itu juga menjadi warning, padahal mungkin juga belum muncul dia tuh gejala-gejala komplikasi itu juga pernah saya dapatkan kasus. Jadi ya saya coba jelaskan ke ininya apa namanya pasien tadi, oh ini Bapak memerlukan penanganan lanjutan. Nah, penanganan lanjutan mungkin juga ini juga menyambung pertanyaan kedua tadi. Nah, sekarang bagaimana cara saya buat mencegah untuk supaya tidak terkena diabetes. Nah, kembali lagi kan kita tahu seperti tadi ada beberapa poin di faktor-faktor yang kita bisa pelajari buat supaya kita nggak muncul ya gejala-gejala diabetesnya, faktor-faktor yang bisa dikendalikan gitu kalau saya bilang, bisa dimodifikasi. Nah, misalnya itu udah kayak misalnya bagaimana menjadikan lansia itu lansia sehat lah, dia sehat dalam arti sehat secara fisik, mental juga. Jadi dia harus happy tentunya kan. Kemudian bagaimana dia juga memilih nutrisi makan. Nah, jadi makan ini juga keseimbangan dari karbohidrat ya, istilahnya jumlah yang dimakan, artinya bukan berarti takut makan nasi begitu, banyak sekali katanya nanti sakit gula diabetes ya kalau makan nasi, jadinya secuil aja nasinya. Ya, nasinya sedikit, kemudian justru yang banyak misalnya adalah daging proteinnya. Nah, untuk di usia yang di atas 60 ini malah tidak bagus seperti itu kan. Memang proses pertumbuhan dan pemecahan ini kan di usia muda sebenarnya, di 30-an ya, 20-30-an lah yang pertumbuhan, dia nanti perlu protein. Nah, mulai di usia di atas 60 itu usia lansia, dia tinggal maintenance ya sebenarnya kalau dia mungkin sudah di usia mudanya bagus. Nah, sebenarnya ya karbohidrat tetap perlu, mungkin dalam porsi sekitar 40% ya daripada totali kebutuhannya. Nah, sisanya tetap didukung oleh vitamin, mineral, misalnya kan dari sayur begitu kan, tetap perlu dia sayur, kemudian juga buah juga ya yang mengandung mineral. Ini juga kita KI sekali untuk para lansia ini. Jadi bagaimana dia menyeimbangkan itu, nggak takut makan nasi atau menghindari nasi, tapi malah memperbanyak mungkin kompensasi di protein, misalnya di daging atau apa yang berkaki 4 kayak itu. Dan mungkin juga sekarang banyak yang produk-produk siap saji yang cepat saji dengan minyak yang banyak. Nah, ini ternyata ini mungkin seperti tidak sengaja tuh bisa mengenyangkan secara gitu, oh mungkin nggak pengen makan nasi, tapi kan efek buruknya ternyata ada dia. Nah, itu yang mungkin kita harus hati-hati ini, terutama mungkin pada senior-senior kita atau sepuh-sepuh ataupun keluarga kita mungkin yang berusia di atas 60 tadi. Jadi concernnya di pemilihan nutrisi juga. Jadi menghindari yang minyaknya banyak, lemak banyak, kemudian memperbanyak yang vitamin, mineral ya. Kemudian juga untuk air putih tetap perlu juga menjaga hidrasi, status gini ya, supaya juga tidak terlalu dehidrasi. Jadi bagaimana nanti di bulan-bulannya juga tetap bisa menjaga kesehatan. Jadi dengan
nutrisi yang baik dan juga tidak lupa dengan aktivitas. Jadi tetap lansia tuh bisa bergerak exercise ya, juga. Dok, Iya, ya. ya walaupun mungkin ada senam sedikit untuk lansia, begitu lansia sehat. Mungkin juga kan beberapa puskesmas ataupun dokter-dokter di Paskes 1 dia praktek keluarga tuh sering juga dia mengadakan seperti itu. Dan kita akan nanti membuka layanan interaktif, Dok, ya, Oke, bagi siap. pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami di dialog sesi Ya, berikutnya, sesi Dokter ya. Tetaplah di Harmoni Bali. Ya pemirsa, kami mengundang Anda bagi yang ingin bergabung bersama kami bertanya kepada Dr. Ida Bagus Aditya Nugraha M. Biomed, SPPD Finasem mengenai topik kita pada kesempatan kali ini yaitu diabetes dan bagaimana cara pencegahannya. Di nomor telepon 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Oke dokter, tadi sempat kita bahas dok kalau diabetes ini ada 3P gejalanya dok ya, yaitu seperti tadi yang haus terus menerus ya, kencing terus menerus dan lapar terus menerus. Nah, mungkin pemirsa penasaran nih, haus yang seperti apa sih dok ya? Kemudian laparnya, ini saya lapar terus nih, jadinya agak sedikit takut nih dok ya. Nah, kemudian kencing, nah bolak-balik toilet yang sampai berapa kali sih dok yang dikatakan tanda-tanda diabetes? Oke, jadi dari gejala yang sudah disampaikan tadi memang berbeda ya pasti tentunya dengan kalau kita biasa misalnya kalau jumlah air ataupun konsumsi minum yang kita minumkan setiap hari itu kan ada tuh takarannya memang dalam satu hari realnya itu sekitar 2,5 liter ya, 2 sampai 2,5 atau bahkan sampai 3. Namun kalau secara apa istilahnya itu perhitungan kita sampai mungkin di atas 4 sampai 5 liter ya itu konsumsi dan juga untuk bolak-baliknya itu atau frekuensi kencingnya mungkin bisa lebih dari 10 kalian dalam satu hari dan memang tidak apa istilahnya itu tidak dibarengi atau tidak disesuaikan dengan jumlah minum yang cukup. Ya, artinya mungkin minumnya sebenarnya biasa aja nggak terlalu lebih tapi kok kencingnya terus-terusan begitu. Nah ini kita bisa perhatikan sebagai suatu gejala awalnya atau warning ya atau tanda bahaya, alarm gitu lah. Warning sign warning ya. Okay. Kok seperti ini nih ada perubahan. Kemudian seperti saya bilang tadi juga kalau untuk makan pun juga kan sebenarnya kan kita sudah ada jam teratur makannya ya, di istilahnya makan itu kan biasanya ya ada breakfast pagi, lunch, siang dan dinner malam kan gitu kan. Jadi ada dengan diselingi mungkin 1 atau 2 kali sehari. Tapi ini kok frekuensi makannya terus belum merasakan gini misalnya sudah makan pagi tapi jeda 2-3 jam lapar lagi makan ya, kemudian jeda lagi snack, jeda lagi bahkan bisa sampai lebih dari 6 sampai 7 kali makan ya dengan mungkin kita lihat komposisi porsi yang hampir mirip-mirip nih antara makan yang sebelumnya. Jadi penumpukan frekuensi makan dengan juga penumpukan dari jumlah ya mungkin karbohidrat ataupun kandungan-kandungan yang di dalam makanan tersebut ini juga bisa kita perhitungkan sebagai suatu pagi tadi atau polidipsia tadi ya. Jadi ada beberapa kelainan tadi yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita screening dok sekarang, nah pemirsa di rumah cara cepat mengetahui ya apakah saya diabetes atau enggak nih dok. Nah, kalian tadi dokter mengatakan gula darah di atas 200 dok ya. Betul. Nah, kalau puasa nih pengecekannya atau cek darah lainnya bagaimana dok? Baik, kalau tadi memang yang saya sampaikan itu adalah pemeriksaan gula darah pada saat acak ya atau sewaktu. Jadi on the spot gitu kalau bahasa cara. Jadi ketika datang kemudian saya ke praktik saya, kemudian saya lakukan wawancara dulu menanyakan keluhan langsung saya cek. Nah, itu namanya gula darah acak atau gula darah random gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti puasa itu ada tata caranya. Jadi pasien memang disiapkan untuk puasa lebih kurang selama 8 sampai 10 jam. Jadi dari malam sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Kemudian dia tidak boleh makan, kemudian makan berat tapi minum air masih boleh deh. Jadi pagi itu dia langsung ke laboratorium nanti diambil untuk pemeriksaan glukosa puasa atau gula puasanya. Nah, pada pemeriksaan ini jika memang didapatkan nilai di atas sama dengan 126 ya, 126 ya, angkanya bagus. Nah, itu dapat kita curigai dia sebagai suatu diabetes ataupun penyakit kencing manis. Nah, tapi nanti ini juga kita akan berlanjut dengan beberapa pemeriksaan lanjutan. Jadi pemeriksaan gula darah 2 jam setelah
nanti pembebanan daripada gula atau 75 gram gula. Nah itu step berikutnya sekarang kita omongkan ini Nian dan para pemirsa ya. Jadi ada bertahap sebenarnya yang langsung memvonis oh ini orang ini dengan diabetes nih, tapi memang gejala-gejalanya pasti ada dia kelihatan, kemudian ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan seperti tadi jadi gula darah puasa dilanjutkan dengan gula darah 2 jam setelah pembebanan 75 gram gula. Nah setelah itu mungkin terakhir ada namanya pemeriksaan HbA1c atau bahasa ininya adalah yang 3 bulan sekali atau menunjukkan raport dalam pengendalian ataupun grafik gulanya di 3 bulan sebelumnya. Nah, jadi tiga poin tadi itu yang sebenarnya kita pegang atau dalam seorang dokter ya sebenarnya ini untuk penegakan diagnosis sih dari kita kompetensinya ataupun kemampuannya di dokter spesialis dalam ya, tapi teman-teman di dokter umum di awal itu juga bisa melakukan deteksi dini ya, deteksi mungkin kalau ada mengarah kepada keluhan-keluhan tadi penyakit kencing manis ini bisa segera dirujuk nanti atau di referalkanlah ke teman-teman di paskes lanjutan. Jadi seperti bisa kami. screening dulu ya dok ya? Ya betul sekali. Ke paskes satu terdekat. Di paskes terdekat ya, paskes layanan satu seperti mungkin puskesmas ataupun juga praktek dokter keluarga itu kan hampir ya saya lihat memang dari pasien-pasien yang saya alami juga itu memang datangnya dari screening itu di awalnya tidak sengaja terdeteksi pada saat gebiar kesehatan, pemeriksaan kesehatan ternyata gula darahnya naik tinggi begitu. Jadi langsunglah dibuatkan surat ke saya sebagai spesialis. Lalu saya coba menggali ini datangnya seperti ini. Nah, saya tanyakan lagi begitu. Nah, ini menariknya Dokter Gus Adi tadi sempat dibahas mengenai komplikasi ya, yaitu pikun ya dok ya. Nih atau lupa-lupa, kemudian mata mulai rabun ya pemirsa. Dan juga di sini ada luka yang sulit sembuh dok. Nah, itu cukup mengerikan ya kalau kita katakan dok ya, bisa sampai ke arah komplikasi. Dan mengapa bisa sampai ada terjadi komplikasi demikian dok? Baik, ya ini juga suatu hal yang ingin kami sampaikan ya. Nah, jadi melalui kesempatan ini juga baik sekali bisa melakukan edukasi kepada pemirsa sekalian ya, menjadi mengenai komplikasi ini. Jadi mendengar kata komplikasi, jadi complicated kalau bahasa Inggrisnya itu sesuatu yang berat ya, sesuatu yang sudah advance, sesuatu yang sudah agak ribet lah kalau gini. Tapi ya mau tidak mau karena sudah datang ke kita kan kita harus tangani. Nah, apa yang menyebabkan dia biasanya terjadi komplikasi itu dulu saya coba highlight ya ataupun garis bawahi di sini. Biasanya sih pada diagnosa yang telat ya ataupun ketepatan waktu dalam kita untuk membawa pasien itu juga kadang-kadang berpengaruh. Jadi kalau misalnya agak lambatan kita sedikit ya biasanya ini komplikasi itu jalan terus gitu loh. Jadi tenang-tenang aja, padahal sebenarnya kalau mau dicek ataupun pasien juga ataupun keluarga mungkin juga memiliki pengetahuan ataupun sedikit tambahan informasi mungkin bisa lebih awal. Tapi juga kita sih tidak menyalahkan ya, terkadang kan fasilitas kesehatan mungkin juga ya tidak semua juga gini ya, tapi rata-rata setahu saya baik itu di paskes kayak puskesmas ataupun dokter keluarga minimal punya alat glukometer namanya untuk cek bisa sampai gula. Ya. Sampai ke organ-organ itu bagaimana sebenarnya dok? Jadi kemudian, nah setelah memang dia terjadi suatu komplikasi ini ya, jadi misalnya udah datang ini, itu bahasanya itu proses inflamasi atau radang gitu, jadi proses peradangan yang memang sangat berat sekali. Nah, proses radang ini juga salah satunya mempengaruhi di pembuluh darah kayak gitu, jadi kayak dia itu alirannya itu agak terganggu kayak gitulah. Jadi ini juga selain tadi juga bisa ya menghambat di pembuluh-pembuluh darah tertentu ya, baik pembuluh darah yang besar ataupun pembuluh darah yang kecil, itu akan juga kayak mengurangi kemampuannya ini di organ-organ yang menjadi targetnya itulah, sehingga ini adalah menimbulkan suatu komplikasi buat si pasien ataupun gejala-gejala tadi yang baru dia menyadari itu komplikasi, barulah dia datang ke kita. Ini yang sering kayak saya bilang tadi, waktunya telat, delay gitu bahasa gitu. Nah ini yang kitanya yang kerja keras ini di paskes lanjutan ini, tapi ya mau nggak mau memang tetap kita akan tangani gitu. Nah selain itu juga memang komplikasi ini juga memang banyak sekali juga apa istilahnya gitu ya, komplikasi ini kayak efek gininya juga ikutannya ataupun ininya juga cukup berat ya, apalagi mungkin di usia-usia yang kayak tadi juga lansia ataupun ditanyakan kalau misalnya telat mengetahui ya agak susah nih baliknya, ketimbang mungkin sebenarnya kita ketemu di usia muda yang mungkin kita bisa lebih
optimalkan ya, kita maksimalkan ya untuk melakukan penanganan yang lebih agresif. Tapi tetap sih pada prinsipnya kalau sudah dengan komplikasi ya ini tugas berat kami, tapi kami akan tetap memaksimalkan sehingga komplikasi itu tidak sampai merembet kemana-mana. Kalau luka yang kayak sudah sembuh itu sebenarnya kenapa sih Dok penyebabnya? Kalau orang diabetes sampai mungkin ya sampai ke arah yang fatal, kita tahu amputasi misalkan Dok. Iya, iya. Baik, ini juga sebenarnya kan di proses penyembuhan luka ya secara umum kan memang ada banyak faktor ya, istilahnya faktor di apa namanya itu pembuluh darahnya kayak saya bilang tadi, ataupun faktor-faktor lain yang menentukan dia penyembuhannya. Nah sekarang kalau dia ada masalah di sana atau gangguan, nah tentunya ini juga kayak penyebaran ya, spreading kayak gitu. Jadi penyebarannya itu dia akan menjadi lebih cepat, ditambah lagi juga dia ada diabetes itu kadang-kadang disertai oleh komorbid atau penyakit-penyakit penyerta lain, kayak dia mempunyai tekanan darah tinggi, kemudian ada juga jantung, ada juga gangguan itu dah stroke ataupun ini, kemudian juga obesitas atau gemuk. Nah ini juga akan semakin membuat beban badannya semakin berat, Nian dan para pemirsa sekalian. Makanya itu yang saya bilang tadi, kalau dia misalnya luka dengan kondisi-kondisi tadi itu ya penyembuhannya pasti akan sulit ya, karena memang prosesnya sudah terjadi secara sistemik atau bahasa ininya sudah terjadi secara kompleks begitu. Jadi yang bisa dilakukan ya ini, kita treat atau mengobati yang kita bisa lakukan di depan mata. Jadi kita kayak mencari sumbernya atau asal muasalnya dari si gini, misalnya ya infeksi atau gini ya kita tangani. Artinya kan misalnya di kaki itu sumber gininya dia lukanya tadi ya, kita ya misalnya kita bisa selamatkan atau buang yang bagian yang luka tadi, kita ya mau nggak mau kolaborasi biasanya teman-teman spesialis dalam dengan spesialis bedah begitu. Jadi kita memang cepat ya Dok ya perusakan jaringan itu untuk yang memiliki diabetes karena gula itu sendiri ya Dok ya? Ya betul, dari efek daripada gula yang tinggi ini atau istilahnya hiperglikemia ini kalau bahasa kerennya itu yang memang betul-betul cepat sekali dia, dan kita berkejaran dengan waktu sebenarnya. Nah, makanya saya bilang timing atau waktu untuk ini sangat penting sekali. Oke, Ya. nah selain pengobatan tentunya pasti ada cara untuk mencegah ya Dok ya. Ya. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir kita, sesi keempat. Tetaplah di Harmoni Bali. Anda masih dalam program Harmoni Bali bersama Dr. Ida Bagus Aditya, SPPD Finesem, ya beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Topik kita nih ya, memang pemirsa ya, sangat marak di kalangan masyarakat, kita ketahui penyakit diabetes. Oke Dokter Gus Aditya, kita bahas lagi memang Dok ya, kalau mungkin pemirsa yang tanpa penyakit diabetes lukanya mudah sembuh ya, kita ketahui ya, luka gores sedikit sembuh. Nah, tapi kalau memang orang yang terkena diabetes itu memang lebih sulit Dok dalam kenyataannya. Iya, Nian dan para pemirsa sekalian ya. Kalau terkait dengan ini juga seperti pembahasan yang sebelumnya tadi, bahwa dia akan mengalami gangguan kayak di pembuluh darahnya itu ya. Jadi proses penyembuhan luka dan sebagainya itu akan terganggu dia. Salah satunya memang karena efek dari gula yang tinggi tadi, ditambah lagi juga ini kan kayak saya bilang tadi suatu proses radang ya. Jadi inflamasi lah istilah bahasa kerennya atau bahasa ininya, peradangan yang terakumulasi lama-lama dia kayak juga ada radikal-radikal bebas kayak gitu yang akhirnya ini bersifat racun, oksidan seperti. Jadi dia akan kayak malah merusak ataupun mengganggu daripada keseimbangan di terutama di ini di penyembuhan luka tadi ya, sehingga memang kita dapatkan kondisi-kondisi di mana pasien justru dia tidak sembuh, malah nanti pasien-pasien ini menjadi suatu luka yang menyebar ya seperti itu. Jadi kayak menjadi gangren kalau bahasa gini, atau istilahnya bernanah, kemudian nanah ini gangren, maka busuk gitulah, membusuk, dan akhirnya ya mau tidak mau baru datang ke kita ya kita harus melakukan tindakan cepat. Nah biasanya memang kita kolaborasi nih dengan teman-teman kita di bagian bedah kayak gitu, jadi atau di bagian yang lain sesuai dengan target organ tadi. Nah, namun memang ya kalau misalnya seandainya menemukan gini ya jangan khawatir juga, artinya jangan panik juga, artinya tetap kita fokuskan di penanganan emergensinya dulu. Artinya dengan misalnya luka yang tidak sembuh, tetap teman-teman para pemirsa sekalian tuh bawa saja langsung ke unit pelayanan darurat rumah sakit terdekat. Jadi akan dilakukan nanti penanganan oleh para dokter di sana, penanganan yang istilahnya sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan kondisi si pasien ini ya. Jadi pembersihan luka, kemudian juga nanti akan dilakukan
pemeriksaan darah, gulanya berapa, kemudian juga misalnya bila perlu untuk konsultasi, dilakukan konsultasi juga seperti itu, terus ya operasi terakhir misalnya untuk pembersihan tadi, sehingga memang efek buruk atau efek sistemik, kalau saya bilang efek yang menyebar ke organ-organ lain itu minimal bisa dicegah gitu lah. Iya, Jadi Dok, ya. kayak tindakan yang tepat kemudian cepat itu juga bisa mempengaruhi Oke. daripada si ini untuk keberhasilannya di dalam proses pengobatannya. Nah, kalau kita bilang sekarang gula itu jahat ya, Dok ya? Ya, betul. Memang kalau tidak seperti pisau bermata dua nih, Oke, kalau bahasa kerennya kan. ya. Kalau kita bisa untuk mengatur, dia akan bisa menjadi pisau yang baik yang kita bisa pergunakan untuk saat. Tapi kalau tidak, malah dia menyerang kita sendiri. Gitu. Jadi Oke. malah menyiris kita, menyakiti kita. Itu kan kita nggak pingin. Jadi tergantung tuannya ini sekarang, Iya. tergantung kitanya gimana kita bisa mengatur itu. Belajar minum tawar-tawar nih, Dok, jadinya. Iya, harus Oke. lebih sadar kesehatan lah kan gitu. Nah, kalau pengobatan, Dok, bisa sembuh nggak sih, Dok, sebenarnya diabetes? Nah, ini lagi nih, mungkin ya pemirsa di rumah bisa disembuhkan kok gitu. Jadi kadang juga pemirsa yang mendapatkan pengobatan mulai jenuh, Dok ya, Iya. pengobatannya berbulan-bulan terus menganggap sudah stabil nih gula darahnya. Nah, stop pengobatan lagi karena dikatakan sembuh sendiri nih, Dok ya, bukan assessment dari dokter nih. Ah, saya udah Iya. sembuh nih, udah normal gula darahnya. Baik. Gimana, Dok, sebenarnya? Iya, ini juga sering ditanyakan oleh pasien-pasien saya ataupun juga dengan teman-teman yang lain, pasti bagaimana ini Bapak dokter untuk mungkinan saya bisa sembuh nggak kan gitu. Sebenarnya ini juga penting, kita kan memang juga tidak bisa untuk menggaransi ini dengan berobat ke dokter Adit saya langsung 100% sembuh, enggak. Tapi tetap kan mengikuti proses begitu ya. Apalagi kita tahu diabetes ini penyakit yang istilahnya kronis, jadi perlu memang waktunya dia lama, dan pengobatannya pun juga dia memerlukan kesabaran dan ketelatenan ya, dalam arti si pasien harus juga mengikuti daripada saran dokter dan juga keluarga, peran keluarga ini. Nah, mengenai bisa sembuh atau tidak, istilahnya kalau kita di bagian diabetes, kita mengenal diabetes yang sudah remisi, bisa remisi gitu ya. Dalam arti kan dia sekitar dalam mungkin 2-5 tahun itu dia dengan profil ataupun kadar gula yang stabil, dalam arti seperti tadi yang misalnya gula darah rata-rata hariannya 140 sampai 180 lah, atau di bawah 200, kemudian dengan komplikasi-komplikasi juga minimal, dan juga tadi HbA1c juga bisa ditekan di antara 6,5 sampai 7 biasanya, ataupun untuk di lansia mungkin sekitar 7 sampai 7,5. Jadi ada beberapa parameter-parameter tadi yang kita juga bisa bantu jelaskan ke pasien. Nah, di samping itu untuk menentukan apakah kayak keberhasilan dalam pengendalian diabetes itu penting sekali dalam pemantauannya ini, Nian ya dan para pemirsa sekalian. Jadi bahasanya kalau cuma mengandalkan dokter, dalam arti kan misalnya ketemu kita cuma ya seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan ini untuk konsultasi, tapi sehari-hari kan kayak real time-nya, real life-nya kan kita juga perlu memberikan edukasi, memberikan pesan kepada pasien bahwa pasien itu harus punya namanya alat cek gula darah itu. Itu juga sering saya tekankan kepada pasien-pasien kami. Jadi minimal Bapak Ibu tuh punya glukometer namanya, atau alat yang sangat praktis bisa untuk Dipakai melakukan di rumah ya, Dok ya? ya, melakukan pemeriksaan secara mandiri. Ada namanya istilahnya PGDM, pemeriksaan glukosa atau gula darah secara mandiri. Nah, jadi artinya memang kita juga di peranan para edukator diabetes ini, yang kebetulan saya juga kemarin sempat ikut pelatihan dari mewakili RS Ngurah juga dengan beberapa senior-senior dan teman-teman. Kita memang aktif sekali di dalam pelatihan-pelatihan edukator ini. Jadi edukator inilah yang nanti yang mengajarkan kepada para masyarakat, para warga buat ayo ini kita bisa kok sebenarnya kita cek sendiri gitu. Nanti hasilnya kita catat, begitu nanti kita waktunya untuk konsultasi dengan dokter, itu kita tunjukkan hasilnya. Jadi dari dokter juga, ini pasiennya artinya dia bisa mengikuti daripada anjuran dokter, udah paham lah dia gitu, sudah paham, sudah bisa cek sendiri, sudah tahu dia, kemudian dari itu juga nanti bisa menentukan ke terapinya nanti. Nah, terapi nanti mungkin juga akan saya bahas sedikit supaya juga para pemirsa tahu ya,
apa-apa saja kira-kira untuk nanti diabetes ini tata laksana atau terapinya. Dan ada juga dalam penata laksanaan nih dok, udah minum obat dalam sehari-hari dok ya, tapi tiba-tiba gula darahnya anjlok nih dok, terjun bebas. Nah, sampai mungkin pasien drop, kemudian sampai semaput. Nah itu, kemudian ada justru yang sudah minum obat, kemudian tiba-tiba mendadak gula darahnya terlalu melonjak drastis. Nah ini juga sama, bisa sampai pingsan. Nah, itu sebenarnya penyebab demikian itu nggak stabil gula darah karena apa dok dalam pengobatan? Iya, ini penting juga ini. Jadi kita harus memastikan bahwa terapinya itu udah tepat ya, artinya tepat sasaran gitu. Artinya dia pasiennya paham, mengerti. Kemudian misalnya ini untuk terapi juga mungkin saya singgung sedikit. Jadi ada beberapa opsi ya selain enggak terapi seperti tadi yang non obat. Jadi kayak menjaga makanan dan exercise tadi. Jadi ada yang namanya obat oral, pil gitu ya, obat minum, dan ada yang obat injeksi atau suntik. Nah itu yang mungkin yang sering dikenal mungkin insulin gitu kalau dari para pemirsa, para sobat Bali TV ini, Harmoni Bali juga mengetahui gitu ya. Jadi dengan tata laksana ini. Nah sekarang kalau misalnya dia mengalami suatu kondisi gulanya ngedrop gitu, turun, kemungkinan mungkin dia tetap minum obat ataupun gini, tetapi ternyata intake-nya atau makannya dia ini yang tidak bagus ternyata. Jadi mungkin dia sebelumnya mungkin ada beberapa penyulit penyakit, tapi mungkin karena informasi yang kurang dia takut mungkin dimarahi ataupun mungkin takut salah, dia minum tetap obatnya padahal ternyata intake-nya atau makannya dia sedikit ya. Jadi itu menyebabkan kondisi kadar gula yang ngedrop, gula yang rendah, namanya gula darah hipoglikemia atau gula darah ngedrop. Itu ada gula darah yang rendah, itu alarm sign juga itu, hati-hati karena gula yang rendah jelek juga, artinya bisa membahayakan, bahkan bisa menimbulkan kematian mendadak. Kalau di sisi lain sekarang ada juga yang kondisi di mana udah suntik tapi kok ternyata gulanya nggak turun malah naik. Nah ini kita juga harus telusuri Nian dan para pemirsa ya, apakah memang satu dari si pasiennya, satu cara minum obat atau cara penggunaan device atau alat suntiknya. Kadang-kadang itu misalnya kayak insulin itu sebenarnya dia itu harus dilakukan penggantian jarum setiap mungkin setiap 2 atau sampai 3 kali nyuntik lah, jadi jarumnya itu bisa diganti baru. Nah terkadang mungkin pasien karena tidak tahu juga atau sudah dijelaskan mungkin belum terlalu nangkap, itu dia satu jarum itu terus dipakai sebulan, jadi kayak jarumnya itu tumpul ya, sehingga penyerapan dari obat ke bawah permukaan kulit itu untuk yang diabetes itu tidak bagus. Jadi dalam arti tidak mencapai daripada target penurunan kadar gula yang diharapkan, malah justru naik terus gitulah. Jadi caranya ternyata nggak, atau mungkin juga dia mungkin sudah itu ya dok ya penyebabnya. Sudah gini ya, sudah tahu sebenarnya itu, tetapi ternyata device-nya ternyata mungkin ada kerusakan apa, itu pengalaman pribadi juga sih. Artinya saya coba tanya, ternyata dia caranya salah, kayak gitu. Atau juga ada faktor-faktor di luar itu ya, kayak misalnya ternyata faktor non medisnya ataupun dia makannya mungkin yang agak dia susah mengendalikan seperti itu. Nah ini juga bisa menjadi faktor. 1 minute gini dok ya, 1 minute last statement nih dok mengenai upaya pencegahan sekarang diabetes dok. Dari Dokter Gus Adi silahkan dok. Ya, terima kasih. Mungkin marilah bersama saya mengajak para pemirsa ya, bahwa ini diabetes ini suatu penyakit yang bukan menakutkan, tapi penyakit ini dapat dicegah ya. Jadi seperti dengan tagline kita hari ini, mari kita bisa mengenal penyakit diabetes dan kita cegah sebelum terlambat, dalam arti sebelum terjadi komplikasi. Jadi jangan takut untuk memeriksakan kesehatan Anda, karena ini di Paskes 1 itu sudah ada. Jadi segeralah periksakan apabila mendapatkan gejala-gejala seperti tadi, jangan takut, dan kami selaku tim medis atau dokter akan siap membantu Anda tentunya. Mudah-mudahan semua bisa mencegah ya bersama-sama dari penyakit diabetes. Baik, terima kasih banyak dokter atas informasi yang tentunya sangat luar biasa mengenai topik kita yang sangat menarik, yaitu diabetes mellitus ya dok ya. Oke pemirsa Bali TV, saya Madenian Anggara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di tayangan Harmoni mendatang yang istimewa tentunya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.